Halo, selamat pagi. Kembali dengan saya Marit Nenggolan. Kita memasuki video dengan topik pengenalan terhadap ISO 50001 Energy Management 2018. Pada ISO kali ini, ISO 50001 ini adalah ISO yang terbaru dari standar ISO dunia. Sebelumnya menggunakan ISO 50001 tahun 2011, di mana per tahun 2018 sudah dikeluarkan yang baru, lalu ada masa transisi, sehingga pada tahun 2021 ini sudah mulai diterapkan secara full ISO 50001 2018. Oleh karena itu, video ini berguna untuk mengantar kita pengenalan terhadap ISO 50001. Ada 3 poin yang dibahas pada video ini. Pertama mengenai sejarah dari ISO 50001, lalu kemudian diikuti dengan review ya sedikit ISO 50001 tahun 2011 dan pengenalan terhadap ISO 50001 tahun 2018. Oke. Perjalanan pertama gitu ya. ISO 50001 itu dimulai pada Maret 2007, di mana UNIDO yang berinisiasi untuk memulai meeting pertama untuk membahas mengenai energi, ya. Lalu mereka setelah bertemu menghasilkan sebuah surat yang dikirimkan kepada badan ISO bahwa mereka akan mengusulkan untuk dibuatnya ISO mengenai manajemen energi. Lalu setelah itu diadakan pertemuan-pertemuan ya. Salah satunya dibentuk PC 242 di mana ada beberapa anggota di situ, di mana ada 4 negara sebagai pemimpinnya, yaitu US dan Brazil sebagai sekretariat. Lalu ada 2 negara lagi ya, jadi ada US dan Brazil, lalu ada 2 lagi yaitu China dan UK sebagai liaison. Jadi sebagai ya mungkin sebagai yang partnerin ya. Lalu ada 53 negara yang berpartisipasi dan juga ada beberapa negara yang sebagai pengamat atau pengunjung pada saat itu, termasuk Indonesia. Ini negaranya di mana US diwakili oleh American National Standard Institute, lalu ada Brazil dia wakili oleh ABNT, lalu China, dan BSI oleh Inggris. Nah ini timeline dari perkembangannya dari Maret 2007, ini meeting-meeting yang dilakukan, lalu ini progres di level ISO-nya, mengenai ISO. Lalu pertama kali ya, ada surat ya dipropos ke ISO itu ini, Mei 2007, lalu ISO mengestablish ISO PC 242, tadi ada anggota yang sudah kita jelaskan. Lalu ada meeting pertama di Washington, lalu ISO PC 242 mulai berjalan gitu ya, terus sampai 2011 ya, kurang dari 3 tahun telah terbentuk ISO 2011. Nah ini yang ISO pertama kali. Lalu mereka melakukan lagi meeting lagi, pertemuan-pertemuan, sehingga kita bisa melihat bahwa dengan banyak pertemuan ini gitu ya, muncul ISO 50001 2018 yang sekarang berlaku. Oke. Siapa sih UNIDO itu? UNIDO itu adalah salah satu organisasi di bawah United Nations ya. Itu namanya UNIDO, itu singkatan dari United Nations Industrial Development Organization. Nah, tujuannya adalah mempercepat atau mempromosikan perkembangan industri di dunia, ya, terutama negara-negara yang berkembang. Setelah diterapkan gitu ya, ISO 50001 tahun 2011, lalu perkembangannya seperti ini meningkat ya, sampai 2016 itu telah berhasil melakukan penghematan sebesar 7.000 gigawatt hour.
Besar sekali, apakah kecil? 7.000, kita coba lihat ya, 7.000 itu seperti apa. 7.000 itu, kalau kita bandingkan ya, dengan penggunaan energi rumah tangga di negara Europe ya, itu ada 1.150.000 rumah yang dapat menggunakan energi tersebut selama setahun, yang sebesar 7.000 gigawatt hour. Ya, sama juga dengan energi tahunan yang diproduksi oleh wind power ini, turbin angin ya, pembangkit listrik tenaga angin, bayu gitu ya. 2.000 megawatt dipasangnya banyak sekali nanti itu ya. Lalu setahun, lalu sama juga emisi yang dibuang itu yang dapat dihemat adalah karbon dioksida sebesar 1.750.000 mobil yang berjalan selama setahun sebanyak 12.500 km. Besar ya? Besar sekali. Kalau dalam bentuk uang 80 juta US dollar. Itu yang direct ya, energi, belum yang non direct ya. Lalu karbon yang dihemat tidak terbuang ya, percuma, ada sekitar 4,3 juta ton CO2 yang dihasilkan ini ya, sama dengan 1.750.000 mobil setahun. Nah, negara yang berpartisipasi itu banyak ya, dari Argentina, Australia, Barbados, Brazil, Kanada, Chile, China, Kolombia, terus sampai USA. Adakah Indonesia? Oh, ada nih, Malaysia tapi ya, tetangga kita. Kalau Indonesia ada di mana? Ada di sini, observer. Ada 14, termasuk Indonesia. Nih. Nah, Indonesia diwakili oleh BSN, Badan Standarisasi Nasional. Oke. Nah, ISO 2011 itu publish pertama kali bulan Juni ya, 2011. Isinya ada scope, normative references, terms and definitions, energy management system requirement, ada dari 41, 42, 43, 45 sampai 47. Lalu ada Annex E dan Annex B. Ya. Nah, ini ISO 50001 mengenai Energy Management System tahun 2011 ya. Bagaimana ya, secara umum isinya begitu. Ini model ENMS ya, Energy Management System yang digunakan pada tahun 2011. Start dari energy policy. Jadi setiap perusahaan yang menerapkan Energy Management System akan dicek ya, akan dilihat, dan mereka juga harus mengeluarkan energy policy bahwa perusahaan A berkomitmen untuk bla 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 bla, seperti itu dalam bentuk dokumen ya, dokumen resmi dari perusahaan. Lalu mereka juga membuat energy planning, implementation and operation, lalu ada checking ya, monitoring, lalu ada juga acting ya di sini. Jadi action yang dilakukan ya, setelah di plan lalu di action, do actionnya apa, lalu internal audit, management review, dan continuous improvement, apa artinya, diulang kembali, masuk ke energy policy. Kalau kita melihat ya, pada kasus ini di mana PDCA-nya itu ada di sini ya, plan-nya di bagian ENMS Establishment, Commitment Top Level Management, Energy Manager Appointment. Jadi memang sama seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa harus top level management menunjuk energy manager, lalu membuat policy dan seterusnya, mendefine, memplanning, lalu do-nya diimplementasi rencana-rencana kerjanya ya, yang melibatkan orang semua karyawan yang ada di dalam perusahaan, lalu sampai melakukan energy efficient procurement. Lalu dilanjut dengan proses checking ya, mengukur seberapa baik perbaikan yang telah dilakukan ya. Ingat, plan, mau ngapain gitu ya, ini kita kerjain, lalu dievaluasi PDCA ya. Setelah dievaluasi, dicek, lalu ada internal audit dan seterusnya,
lalu dilakukan action, corrective action ya, dengan cara melakukan energy management review. Jadi direview ya, tahapan yang sudah dilakukan PDC ini direview dalam tahap action, lalu mulai lagi ke plan dan seterusnya. Ini kalau lebih jelasnya berdasarkan klausul yang ada gitu ya, PDCA-nya ada di sini. Ini ya, plan dalam level technical ada energy baseline klausul 4.4.4 ya, lalu ada energy performance indicator 4.46 atau 5 ini ya. Lalu di level manajerial ada policy ya, energy policy, goal, target, klausul 4.3, 4.46, resources 4.2.1, lalu dilanjutkan oleh do di sini dalam teknis ya, di lantai teknis itu ada energy purchasing dan designing atau design, lalu di plan-nya di level manajerial ada training, communication, control equipment, dan lain-lain. Lalu di level check ya, ada namanya monitoring. Jadi kita monitor seberapa baik perbaikan yang kita lakukan. Contohnya kita mengganti lampu, apakah menjadi lebih baik, itu lakukan cek ya, dengan cara monitoring dan measurement, pengukuran, apakah sudah lebih hemat, apakah sudah lebih baik gitu ya. Jadi kita bisa lakukan dicek. Begitu juga di level manajemen, korektif atau preventive action, ada internal audit. Lalu ada act di level terakhir di energy performance and ENPI, energy performance indicator review. Jadi mana energi performansi yang menjadi kunci dari perusahaan itu harus direview ya. Kalau di level manajemen itu namanya manajemen review. Jadi berdasarkan informasi mengenai perbaikan konsumsi, misalkan ya pabrik gula, ENPI-nya atau energy performance indikatornya bisa menggunakan, contohnya adalah berapa kWh listrik yang dipakai per ton gula yang diproduksi. Itu contohnya ya. Atau misalnya pabrik pupuk, berapa kilowatt hour dari proses pembuatan pupuk per ton pupuk. Atau kalau mobil, berapa kalau misalkan kita energi pakainya listrik kilowatt, tapi kalau kita ubah menjadi BTU juga bisa ya, berapa BTU atau kWh untuk memproduksi satu buah mobil atau satu buah motor atau satu buah laptop atau satu buah jam tangan. Itu yang namanya energy performance indicator. Misalkan berapa di hotel, berapa energi yang dipakai itu dihabiskan per tamu dalam sebuah hotel atau per kamar yang terisi dalam sebuah hotel. Itu yang disebut namanya energy performance indicator. Nah, ini juga masih dipakai pada ISO 50001 tahun 2018. Nah, bagaimana dengan ISO 50001 tahun 2018 mengenai energy management system? Ini gambarnya ya, salah satu gambarnya sampul depan dari ISO 50001 2018, diambil dari BSI ya, British Standard Institute. Objektif dari ISO ini ya, membantu organisasi, contohnya perusahaan, untuk memperbaiki ya, atau membuat penggunaan energi yang mereka lebih efisien ya dalam mengkonsumsi energi. Lalu mempromosikan manajemen energi. Ya, bukan hanya sekedar sekarang lagi boros kita perbaikin, tapi dalam bentuk manajemen yang dipantau terus. Lalu menyediakan framework ya dalam mempromosikan energi dan efisiensi melalui supply chain. Lalu facilitate energy management improvement. Jadi kita melalui ISO ini difasilitasin gitu ya. Bagaimana meningkatkan memperbaiki ya sistem dalam perusahaan kita sehingga bisa mengurangi efek rumah kaca atau mengurangi pembuangan emisi-emisi yang dapat mengakibatkan efek rumah kaca, contohnya CO2 ya dan teman-temannya. Nah, ini dipublish bulan Agustus 2018.
Kalau kita melihat ya, 2018 sudah dipublish, apakah langsung berlaku ya Agustus 2018 tersebut? Enggak, masih 2011 ya, jadi masa transisi. Di mana ada 3 tahun masa transisi dari ISO 50001 2011 menjadi ISO 50001 2018. Lalu ada transition ya to full compliance 2018, 2019 ya, lalu 2020. Jadi kalau ada perusahaan yang sudah pakai 2011, ini tahun terakhir dia dapat melakukan sertifikasi ulang gitu pakai ISO yang baru. Lalu 2021 tahun ini itu sudah diterapkan secara full standar ISO 50001 2018 mengenai energy management system. Bagaimana model dalam ISO 50001 2018 ini ya? Dalam sisi Plan, Do, Check, and Action Cycle atau PDCA atau PDCA, modelnya seperti ini yang digunakan ya. Dalam tahap planning ya, di situ ada di level manajerial juga ada ya. Contohnya kita bisa melihat di sini ya bahwa setiap perusahaan yang akan menerapkan ISO 50001 harus memahami konteks dari perusahaannya ya, konteks terhadap internal dan eksternal. Nah, ini belum ada atau tidak dilakukan pada saat atau tidak disyaratkan pada ISO 50001 tahun 2011. Lalu ya, mengestablish energy policy dan energy management team. Ini sama di ISO 50001 2011. Sekarang saya bilang aja 2011 aja biar lebih singkat. Itu sama ya. Lalu ada beberapa hal, contohnya identifikasi signifikan energy use, itu juga sama. Lalu di level 2 atau support and operation, ada namanya implementasi action plan. Ya, juga sama mirip dengan ISO 2011. Lalu ada check, monitoring, ya, measure, analysis, evaluate, audit, and management review. Lalu ada improvement. Ya, ini action yang diambil untuk menghandle permasalahan yang sudah ditemukan pada saat melakukan performance evaluation atau pada tahap cek. Lalu maju lagi ke plan dan seterusnya. Nah, ini digambarkan ke dalam bentuk seperti ini, ya. Dia akan selalu continuous improvement, ya, seperti ini clockwise. Lalu kita juga harus berpikir mengenai scope dari level perusahaan kita. Jadi, mana yang akan kita sertifikasi menggunakan ISO 50001 2018. Dibahas juga tadi di level manajemen, internal dan eksternal issue. Lalu, apa yang dibutuhkan dan ekspektasi ya dari perusahaan terhadap ISO 50001 ini. Dan juga hal-hal lain yang nanti kita bahas detail dalam ISO 50001 2018 ya. Secara overview, perubahan dari ISO 50001 2011 ke 2018 itu paling utamanya adalah dalam hal integrasi dengan ISO lain ya. Jadi dia menggunakan high level structure. Sebelumnya enggak ya. Nah, jadi tujuannya adalah agar ISO 50001 yang baru ini dapat terintegrasi dengan ISO 9001 dan ISO 14001 ya. 9001 mengenai mutu dan 14001 mengenai lingkungan atau environment. Nah, apa ya? Di sini ada 10 ya komponen utama dalam ISO 50001 2018 ya, yaitu pertama scope. Ya, dibahas mengenai scope dari ISO ini. Lalu normative reference, dan seperti biasa tidak ada normative reference yang digunakan oleh ISO. Lalu ada terms and definitions. Nanti kita biar tahu misalkan apakah energy performance indicator (ENPI) itu apa? Itu ada dalam terms and definition. Lalu significant energy use itu juga ada dalam terms and definition. Jadi harus dibaca ya terms and definitions agar paham sedang membicarakan apa. Ya. Jadi kalau orang boleh bilang what kind animal that we are talking about gitu ya, jadinya harus jelas. Lalu konteks dari organisasi.
Jadi dibahas ini tadi dalam segi konteksnya terhadap internal dan eksternal, lalu leadership, planning, support, operation, performance, evaluation, and improvement. Nah, lalu ditambahkan dengan annex ya, annex E dan annex B, ini adalah informasi tambahan ya. Seperti itu. Di sini mengenai scope ya, scope dari ISO ini. Jadi ruang lingkup dari scope ISO 50001 dijelaskan di sini, ya, bahwa dokumen ini applicable untuk semua organisasi, ya. Apakah organisasinya yang besar, contohnya udah perusahaan besar, contohnya Pertamina gitu ya, atau PT Tambang Bukit Asam, atau Batubara, atau yang di Freeport itu ya, tambang emas gitu ya, ataupun tambang apapun yang besar-besar seperti itu, atau bahkan PLN, itu bisa menggunakan ISO 50001 ya. Perusahaan yang juga sangat kompleks seperti perusahaan-perusahaan yang tadi sudah saya sebutkan, itu juga bisa, lokasinya dimanapun juga bisa, culture-nya gimana pun juga bisa, bahkan sampai perusahaan yang terkecil sekalipun ya, yang perusahaan startup ataupun apartemen ya, itu juga bisa menerapkan ISO 50001, walaupun kalau dari segi peraturan negara pemerintah mengenai energi, penggunaan penerapan manajemen energi itu yang diwajibkan hanya 60.000 TOE. Jadi perusahaan yang menggunakan energi minimum sebesar 6.000 TOE atau ton oil equivalent itu diwajibkan menggunakan ISO diwajibkan menerapkan manajemen energi sistem. Jadi wajib. Apakah dia harus ISO? Enggak. Tapi dia wajib menerapkan manajemen energi. Ya. Dengan cara menunjuk seorang manajer energi, membentuk tim, dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya sudah 80% ISO sudah ada di situ sebenarnya ya. Jadi ada kewajiban dari Peraturan Menteri ESDM mengenai ini. Kalau yang perusahaan kecil, ya, apakah diwajibkan? Enggak. Selama dia menggunakan energi di bawah 6.000 TOE, nggak wajib. Tapi kalau kita kembali ke ISO, di mana diterapkan, bisa diterapkan di perusahaan besar ataupun kecil, ya. Lalu ini ada lagi skop-skop yang lain bisa dibaca di dalam slide. Nah, normative reference. Apa sih normative reference? Ya, kenapa? Karena setiap baca ISO biasanya tulisan berikutnya adalah there are no normative references in this document. Ya. Jadi ISO menerapkan policy seperti ini. Langsung kita lanjut aja. Lalu yang berikutnya adalah terms and definition. Nah, terms and definition ini, term and definition ini digunakan bagi kita untuk memahami apa yang sedang didiskusikan pada klausul-klausul keempat ya. Ini kan nomor 3 ya. Keempat itu mengenai klausul dalam penerapan PDCA pada manajemen energi. Contohnya pada 3.1, terms related to organization. Ya, jadi related ke organisasi itu apa aja istilah-istilah yang digunakan, ya. Lalu yang istilah yang digunakan untuk manajemen sistem itu juga dibahas. Requirement juga dibahas, performance juga dibahas, bahkan yang ke terms untuk energi. Nah, jadi untuk detailnya bisa baca standar ISO 50001 yang bisa dapat di download langsung ya. Gitu. Lalu ini membahas ya sedikit mengenai terms tadi 3.1 itu ada klausul 3.1.1 organization. Diterangkan apa itu organisasi ya. Contohnya di sini disebutlah person or group of people that has its own functions with responsibilities, authorities, and relationships to achieve its objectives. Jadi, organisasi itu apa? Kelompok orang gitu ya, sekelompok orang. 2 orang udah sekelompok. Yang memiliki fungsi dan tanggung jawab ya, juga memiliki kewenangan dalam perusahaan dia sehingga dia bisa menentukan dan mencapai sebuah tujuan objektif.
Ya, kalau bahasa orang kita sih organisasi bisa aja berbentuk perusahaan, CV, PT, koperasi, ya, bisa. Bahkan sampai startup juga bisa. Itu termasuk organisasi. Lalu definisi top management, ya, di sini dibilang person or group of people, ya, misalnya grup, kenapa ada direktur, lalu ada direktur marketing, direktur produksi dan lain-lainnya, atau satu direktur lalu ada general manager, bisa saja. Nah, itu top management, ya, direktur misalkan contohnya pada kasus kita, yang dapat mengontrol gitu ya langsung perusahaan pada level tertinggi dia. Lalu ada yang berikutnya, ada namanya boundary. Nah, boundary ini adalah batasan secara fisik, ya, ataupun contohnya misalkan secara boundary misalkan sebuah perusahaan, ya, kita harus jelas perusahaan kita yang terletak di jalan apa, nomor berapa. Lalu misalkan kita mau usulkan masuk ke ISO 50001, misalkan nggak semua, hanya bagian produksi saja, ya harus disebutkan juga bagian produksi saja. Ya, lalu scope, lingkupnya, di mana kita nanti menerapkan energy management system, ya. Kalau ini tadi physical, ini scope-nya misalkan bagian produksi batubara. Padahal dalam perusahaan itu bisa aja bagian produksi batubara, ada produksi yang lain. Misalkan, ya. Nah, itu bisa harus kita definisikan dengan baik sebagai scope dalam energy management system, sehingga hanya bagian itu saja yang akan diberi sertifikat nantinya kalau berhasil. Ya, contohnya ada perusahaan, ada cabang banyak. Contohnya ada hotel, ya. Hotelnya ada di Medan, ada di Jakarta, di Bandung, di Semarang, di Surabaya. Hotelnya besar-besar, ya. Lalu perusahaan ini, satu perusahaan di Jakarta, menghabiskan 6.000 TOE wajib manajemen energi, dan akhirnya dia apply ISO 50001. Nah, skopnya yang jelas. Mana yang mau disertifikasi? Misalkan yang mau disertifikasi hanya di Jakarta saja, maka dia harus sebutkan skopnya, bahwa skopnya perusahaan ini yang akan diterapkan ISO 50001 gitu, ya, yang terletak di Jakarta, di Jalan Monas misalkan nomor 1 gitu, ya. Nah, jadi harus jelas. Misalkan di situ pun ada 3 produksi, misalkan produksi mie, ya, mie biasa yang bungkus biasa, lalu ada mie dalam bentuk cup, lalu ada mie yang bentuk yang lain gitu, ya. Misalnya yang cup saja, maka yang cup ini harus didefinisikan pada INMS scope dengan jelas. Lalu interested party, ya, orang-orang yang atau organisasi yang berhubungan dengan perusahaan kita, yaitu dibahas. Lalu outsource, ya, 3.16 definisinya juga jelas, sehingga kita bisa paham apa yang diomongkan oleh ISO 50001. Lalu term ke 3.2 atau kita bilang namanya ini adalah klausul, ya, clause atau klausul, bahasa Inggrisnya clause, ya. 3.2.1 manajemen sistem, definisinya apa? Lalu INMS itu apa? Policy apa? Energy policy, energy management team itu apa? Nanti kita bisa bahas satu persatu, dibaca dulu, ya. Lalu klausul 3.3 ada mengenai requirement. 3.3.1 requirement itu apa? Conformity itu apa? Non-conformity itu apa? Ini istilah-istilah dalam mutu, ya. Lalu corrective action bagaimana, dan seterusnya sampai outsource, ya. Lalu 3.4 measurement, terlewat measurement definisinya, terus sampai ada yang namanya performance, energy performance indicator, ya, energy performance indicator. Jadi indikatornya apa, ya? Ini nilainya. Lalu energy performance improvement, energy baseline ini adalah standar kita, ya, pijakan kita lebih tepatnya. Jadi misalkan kita mau lihat seberapa efisien perusahaan kita, ya, hotel kita menggunakan energi, coba cari baseline-nya, ya. Di luar itu rata-rata hotel itu menggunakan energi seberapa
watt per luas lantai atau berapa watt per tamu, nanti itu menjadi baseline. Nah, nanti perusahaan bisa membandingkannya dengan baseline tersebut. Nah, pemerintah juga memberikan baseline dalam hal penggunaan energi. Ya, untuk public space ataupun untuk rumah itu ada energi baseline-nya. Silakan cari, ada peraturan menterinya. Nanti kita itu buat sebagai acuan ya, seberapa baik perusahaan kita dan bagaimana kita mau memperbaiki atau meningkatkan efisiensi dari penggunaan energi. Lalu ada static factor. Maaf lewat. Lalu ada relevant variable, lalu ada normalization, risk, objective, effectiveness, energy target, lalu berikutnya continual improvement, 3.4 itu ya, 3.5 apa itu energy consumption, energy efficiency, energy use, energy review, dan significant energy use. Nah, ini harus diidentifikasikan oleh perusahaan, ya, yang mana yang merupakan yang menggunakan energi secara signifikan dalam perusahaan ya. Kalau kita pegang HP, kadang waktu kita HP baterai kenapa cepat habis, kita cek gitu ya. Kita cek, misalkan disebut YouTube ya, aplikasi YouTube menghabiskan energi yang signifikan. Misalkan kenapa? Karena mungkin kamu seharian pakai YouTube gitu ya. Atau aplikasi WA atau GPS Anda menghabiskan banyak energi, itu signifikan energy use. Jadi energi terbanyak yang dikonsumsi dari sebuah bagian di dalam sebuah bagian perusahaan atau sebuah aktivitas perusahaan. Nah, itu harus dicari dan dijelaskan dengan baik. Lalu ada klausul 4 ya, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, lalu 5.1, 2, 3 terus sampai 10.2. Nah, ini inti dari penerapan ISO 50001 ya, PDCA. Di plan itu ada klausul 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, lalu 5.1 leadership, 5.2 energy policy, organization, 5.3 planning, objective, energy review, energy performance indicator, energy baseline, 6.5, lalu 7 resources, competence, awareness, communication, and documentation information, 7.5. Lalu do-nya apa? Operation, 8.1, 8.2, dan 8.3 procurement, lalu check ya, performance evaluation dari monitoring, internal audit sampai management review, lalu act atau action adalah improvement, di mana ada non-conformity, continual improvement. Nah, ini harus kita kuasai, kita pahamin mengenai klausul-klausul ini. Nanti kita coba terapkan satu persatu ya. Dari pertama, kita bagaimana membuat pemahaman terhadap organisasi dan konteks organisasi kita, ya. Lalu memahami ya apa yang dibutuhkan ya dan diharapkan pada interested parties, sampai membuat scope ENMS dan Energy Management System. Lalu kita lanjutkan ya, begitu. Mulai minggu depan kita masuk ya. Lalu bagian terakhir namanya annex ya. Annex itu adalah tambahan ya. Contohnya kalau ada gedung annex orang Indonesia bilangnya, atau annex itu gedung tambahan. Biasanya ada gedung utama, lalu ada samping-samping. Nah, ini annex itu begitu ya, tambahan informasi lebih tepatnya bahasa Indonesianya. Nah, ini ada model yang dibuat dalam annex untuk menjelaskan dalam klausul yang ada. Nah, di sini dijelaskan ya, Energy Management System klausul 3.2.1 ada membuat policy, objektif, energy target, energy baseline, dan seterusnya sampai design. Nah, ini promote, support, dan sustain 3.46 energy performance improvement, lalu achievement of other intended outcomes. Ini outcome selain penghematan energi ya, contohnya mengurangi cost, mengurangi emisi ya, dan seterusnya. Lalu continual improvement of the ENMS. Nah, ini bicara mengenai itu penjelasan. Jadi kalau ada bingung mengenai informasi, contohnya istilah
INPI itu apa? Buka terms 3, klausul 3. Ya, lalu kalau misalkan lebih jelasnya, buka lagi annex ya. Nah, di sini juga dijelaskan energy planning proses pada ISO 50001 2018, itu ada namanya planning input, ya. Planning dan planning output. Jadi ini planning di sini, ini inputnya apa, lalu outputnya apa. Contohnya kita mengidentifikasikan resiko dan opportunity, ya. Nanti biasanya orang melakukan menganalisis menggunakan apa namanya yang 4 itu, SWOT ya, contohnya kita bisa lakukan contohnya gitu ya. Lalu ada namanya inputnya apa, lalu ada outputnya bagaimana. Itu strategis, lalu tactical, ini energy review, significant energy use, lalu menentukan prioritas ya. Ini ada energi, informasi input dan outputnya bagaimana. Nah, dokumen apa yang dibutuhkan saat kita mau menerapkan ISO 50001 2018? Dokumen pertama yang dibutuhkan adalah klausul 5.2, yaitu energy policy of the organization. Nah, itu energy policy tadi itu adalah dokumen penting, ya. Dan ini biasanya selalu diperiksa pertama kali dalam proses audit. Kenapa? Kalau itu nggak ada, gimana bisa komitmen perusahaan dalam menerapkan ISO, dalam menerapkan manajemen energi? Nggak bisa, gitu ya. Jadi harus ada. Dan itu harusnya bahkan ditaruh tuh di informasi, ditempel di perusahaan-perusahaan gitu ya, ditempel misalkan di ruang tamu, ruang direksi, di ruang karyawan gitu ya. Energy policy mengatakan bahwa perusahaan memang berkomitmen full ya, disupport oleh top level management, ingin menerapkan energy management, ingin mengurangi penggunaan energi yang tidak perlu, mengurangi emisi dan lain-lain ya, harus jelas. Lalu dokumen 6.2 objektif dan energy target ya, lalu yang 6.3 metode dan kriteria untuk mendevelop energy review, 6.4 metode untuk menentukan dan mengupdate INPI. Jadi INPI itu kan kita update terus tiap tahun setelah kita melakukan pengukuran, setelah perbaikan diukur bagaimana INPI kita. Lalu yang terakhir control over process. Ini ada dokumennya semua. Lalu apa yang di-record? Jadi record itu dicatat ya, dicatat. Kalau dokumen tadi dokumen resmi perusahaan. Kalau record itu berupa data yang kita siapkan. Misalkan nanti ditanya ya, klausul 4.3 yang mengenai energy management system scope and boundary-nya ada nggak? Mana ya? Harus ada ya. Mana yang menjadi scope dan boundary penerapan energy management system? Action plan bagaimana? Lalu energy review-nya hasilnya apa? Energy performance indikatornya nilainya berapa? Apa itu ya? Energy baseline yang dipakai bagaimana? Data collection, evidence, suggested improvement dan design activities yang berhubungan dengan energy performance itu juga harus ada di record. Apalagi masih ada lagi 9.1.1 ya, klausul ini result of the investigation and response ya. Jadi misalkan ada kejadian, itu bagaimana kita menginvestigasi dan menanganinya. Ya. Lalu 9.1.2 evaluasi dari compliance-nya, lalu implementasi dari audit program, result of management review, dan nature of the non-conformities dan corrective action. Nah, ini record ya. Record tuh bahasa Inggrisnya retain documented information. Jadi memang tetap didokumentasi, tapi bukan dokumen. Kalau dokumen itu merupakan dokumen resmi yang ada di perusahaan, biasanya ditandatangani oleh top level management. Contohnya dalam hal membuat komitmen perusahaan, gitu ya. Kalau nggak ada tanda tangan top level management, artinya nggak komitmen. Jadi nggak jadi audit ya, karena udah gagal situ. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Bisa tulis di komen, kita bisa diskusi. Terima kasih, dengan saya Marin Nenggolan. Sampai jumpa.